analisis fundamental dan teknikal di awal tahun 2021, terutama di Maret pada saat channel ini baru dirilis. Dan semuanya terjadi sesuai dengan analisis dan dugaan kita. Sombong amat. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan kita sebelumnya di tahun 2021, bagaimana analisis kita di tahun 2021 dan perkembangannya hingga saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa video pertama yang rilis di channel Traderindo Official ini adalah pada tanggal 5 Maret 2021 lalu, yaitu analisis NFP 5 Maret 2021. Di bagian tertentu di video tersebut dijelaskan bahwa ada potensi penguatan indeks dolar yang rebound. Kalau dari sebelumnya dia anjlok terkait awal pandemi, dan di situ disebut akan ada potensi rebound. Kita lihat di video berikut ini. Beberapa minggu terakhir ini memang dia memperlihatkan recovery yang cukup kuat ya. Maksudnya di sini kita lihat ada trend line yang mulai di break atau ditembus, yaitu dia tembus di atas 90 di Maret ini, dan ini sinyal bagaimana apakah tren dari US dollar index di sini sudah mulai recovery dari rebound, berubah dari bearish menjadi bullish karena dia breakout trend gitu ya. Jadi ini sinyal yang cukup signifikan sebagai sebuah acuan. Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa pada indeks dolar daily pada saat itu jelang data November-Maret ya, 5 Maret, di situ disebutkan pola breakout terjadi pada indeks dolar daily dari trendline sejak tertinggi sekitar Maret ke terendah Januari 21. Jadi dari Maret 2020 ke Januari 2021, trend down tersebut mulai break di Maret tersebut, dan dipertanyakan apakah pola ini akan mengulang pola breakout 2017-2018, yaitu pola sebelumnya seperti di video tersebut dijelaskan pola breakout 2017-2018 ya, dari tertinggi Januari 2017 ke terendah Februari 2018, kemudian dia breakout dan kemudian rebound sampai Maret 2020 tertingginya sebelum pandemi terjadi. Di situ diduga bahwa inilah saatnya rebound dolar. Padahal pada saat itu kita ketahui pandemi masih menjadi ancaman dan the Fed atau Federal Reserve masih menjadi pendukung stimulus moneter. Dan apa yang terjadi sekarang? Kita lihat. Diduga saat itu adalah potensi rebound US dollar akan berlanjut. Dan kita lihat, kalau dalam grafik ini, di chart daily ini, indeks dolar sudah menguat cukup konsisten selama 2021, dan di jelang akhir 2021 baru terjadi konsolidasi di sekitar 95 dan 96. Tetapi dia sempat menyentuh level tertingginya mendekati 97 ya, sekitar 9685 kalau kita lihat di sini, atau 9688, pokoknya mendekati 97. Jadi kita lihat di sini bahwa saat ini indeks dolar sedang berkonsolidasi. Ya, jadi
indeks dolar sedang berkonsolidasi, dan di sini pertanyaannya bahwa selama dia masih di atas trend line, atas bullish trend line-nya, maka potensi rebound masih berlanjut. Jadi untuk indeks dolar di awal Maret kita sudah duga akan terjadi rebound US dollar, dan ternyata terjadi. Hingga akhir tahun masih berada di atas. Lalu tidak lama dari rilis video NFP 5 Maret tersebut juga kita rilis lagi analisis tentang outlook indeks dolar dan lain-lain, termasuk major currency Euro USD terutama, yaitu pada tanggal 10 Maret. Pada tanggal 10 Maret 2021, yaitu peluang dan potensi trading Euro USD menjelang ECB meeting 11 Maret 2021. Kita lihat potongan video berikut ini. Dalam hal ini Amerika diuntungkan dibanding Euro USD karena secara risiko dengan ancaman inflasi yang kuat, dolar posisinya menjadi penting dalam mengantisipasi inflasi karena yield Amerika Serikat memang jauh lebih kuat dibanding yield Jerman ya. Yield 10 tahun Amerika dibanding yield Jerman 10 tahun itu memang sekarang lebih kuat Amerika. Jadi setiap pelemahan selisih dari Jerman 10 tahun yield dan US 10 tahun yield itu biasanya akan berkorelasi. Ketika selisih Jerman dan US 10-year yield itu melemah, Euro USD juga melemah gitu. Oke, jadi secara fundamental maupun dengan outlook inflasi dan yieldnya, yield diferensial atau selisih yield tadi itu masih menekan Euro USD. Secara teknikal juga seperti sudah dibahas awal waktu non-farm tanggal 5 kemarin bahwa data non-farm bisa menekan Euro USD dan ternyata memang sudah tembus di bawah 1.1890 atau Fibonacci 61,88% itu, dan sekarang sudah berada di 118 mendekati 118 ya. Jadi ini adalah sinyal buruk. Apakah ada pola nih? Jadi ada pola di mana Euro USD ini mirip seperti pola US dollar yang bisa berulang atau mirip. Jadi kemarin di data non-farm payroll kemarin kita membahas ada pola yang bisa berulang dari apakah US dollar yang kemarin pola reboundnya mengikuti pola sebelumnya, atau USD JPY yang juga pola ini akan mengulang pola 2016 waktu komoditas sedang menguat. Jadi USD JPY juga akan mungkin rebound kah? Nah, di Euro USD ini juga terlihat ada pola yang juga mirip. Jadi sama seperti Yen 2016. Jadi tren naik Euro USD 2016-2018 pada saat kemarin harga komoditas juga sempat menguat. Di sini ada pola yang mirip dan bisa jadi memang kalau memang ini pola ini berulang, memang ada keruntuhan pola reboundnya pada saat dia memang sudah break di level 12 kemarin. Ini bisa memperburuk Euro USD. Pada video tersebut, pembahasan teknikal tidak semata-mata tentang indeks dolar atau Euro USD, tetapi dalam kaitannya secara fundamental tentang outlook inflasi dan perbandingan yield Jerman atau Euro dengan yield Amerika Serikat, tepatnya yield 10 tahun Amerika Serikat dan Jerman. Jadi, dalam video tersebut dijelaskan perbandingan 10 tahun yield 10 tahun Jerman berbanding dengan yield 10 tahun Amerika Serikat, yaitu dalam konteks tren lower consolidation atau konsolidasi melemah, di mana yield 10 tahun Jerman berbanding yield 10 tahun Amerika Serikat itu tertahan pada resistennya. Begitu juga pada pola Euro USD-nya, konsisten. Di situ pada gambar tersebut, di chart tersebut dijelaskan ada pola trend down yang konsisten dan tertahan di resistance dan akhirnya terkoreksi. Kemudian pada chart berikutnya juga masih terkait dengan perbandingan yield 10 tahun Jerman dan Amerika Serikat. Di situ dijelaskan pada akhirnya kalau tadi trend down itu tertahan di resistance, di sini terlihat
Euro USD akhirnya kalau kita lihat pola sebelumnya itu akan setelah dia break trend lainnya melemah 6-7 bulan kemudian. Jadi diduga di sini apakah pola ini akan mengikuti pola sebelumnya itu, ya, pelemahan Euro USD yang setelah Jerman dan selisih Jerman 10 tahun yield Jerman Amerika Serikat itu breakdown dan melemah 6-7 bulan kemudian, di Euro USD-nya pun akan terjadi pola yang samakah? Karena kalau sebelumnya memang anjlok dan kita duga akan mengikuti pola yang sama. Dan kita lihat di sini bahwa akhirnya memang Euro USD melemah. Tapi sebelum kita lihat chart kekiniannya, adalah kita lihat lagi bahwa di situ juga dibahas, ya pada video itu juga dibahas, selain pola yield 10 tahun berbanding antara Jerman dan Amerika Serikat, yield 10 tahun Jerman dan Amerika Serikat yang akhirnya tidak kuat melewati resisten dan akhirnya anjlok. Kita lihat bahwa di situ yield akhirnya anjlok dan polanya 6-7 bulan kemudian terus anjlok. Dan di sini kita lihat pada pada Euro USD Weekly kita lihat juga bahwa pola yang mirip terjadi di 2016-2018. Kita lihat di sini, ya, pola Euro USD Weekly kita lihat di sini di 2016-18 itu terjadi bottoming di sekitar bulan Desember 2016. Kemudian dia rebound kuat sampai di sekitar April 2018 dan kemudian tembus bullish trendnya. Disinilah anjlok. Nah, pola 2016-18 ini akhirnya membawa pelemahan Euro USD dari tahun 2018 itu hingga ke 2020, awal 2020. Dan disinilah rebound mulai terjadi lagi di 2020 sampai saat itu di pembahasan itu adalah di bulan Maret. Kita lihat di bulan Maret kemarin. Di situ dijelaskan bahwa pola ini bisa jadi mirip dan akan mengulang pola 2016-18 dan Euro USD anjlok. Jadi ada dua analisis terkait Euro USD, yaitu yield, perbandingan yield Jerman dan Amerika Serikat, yield 10 tahun Jerman Amerika Serikat yang kemudian breakdown dan 6-7 bulan kemudian akan kemungkinan juga berlanjut pelemahannya. Di sisi lain ada Euro USD Weekly yang juga anjlok di pola 2016-18. Kita lihat dan hasilnya, sekali lagi hasilnya ternyata tidak salah. Euro USD anjlok hingga akhir tahun kemarin. Bahkan Euro USD sempat tertekan di bawah level 1.12 dari sebelumnya 1.21, sekitar 1.21 di Maret lalu ya. Di 2021 sekitar 1.21, 1.22, katakan 1.21. Sempat anjlok 1.11. Artinya anjlok 1000 pips. Dan ini sudah diduga sejak bulan Maret pada analisis video tersebut. Peluang dan potensi trading Euro USD menjelang ECB meeting pada saat itu yang rilis 10 Maret ya. Jadi ECB meeting 11 Maret, yang rilisnya adalah 10 Maret. Dan kita lihat pada chart berikut ini, jelas memang Euro USD pada akhirnya melemah hingga akhir tahun ini. Kita lihat bahwa sempat Euro USD di Maret lalu pada saat rilis analisis tersebut, peluang dan potensi trading Euro USD menjelang ECB meeting pada saat itu sekitar 1.21, bahkan sempat ke 1.22, dan sekarang anjlok sempat di bawah 1.12, lebih tepatnya 1.1186. Artinya dari 1.21, katakanlah 1.21 ke 1.11 itu sudah
1000 pips, anjlok 1000 pips dalam tahun ini. Artinya kita lihat bahwa analisis kemarin terlihat jelas bahwa Euro USD memang anjlok berdasarkan technical fundamental yang didukung juga perbandingan yield Amerika Serikat dan Jerman. Kemudian di analisis video yang sama juga dibahas bagaimana pola terjadi juga pada yen, ya. Kita lihat pada video yang sama, di situ dijelaskan juga pola breakout yen. Bahwa pada saat itu dikatakan bahwa yen memiliki kecenderungan yang sama dengan pola balik naik atau rebound di 2015-2016, ya, dari sekitar Desember 2015 ya sekitar 124, sangat tinggi ya, 123 lah, bahkan di tahun 2015 itu sempat di atas 124 ya. Jadi di sini sekitar 120-an ya, bahkan sempat 102 ya, sekitar 122 mendekati 123 dari Desember 2015. Anjlok yen USD JPY itu ke bulan Juni 2016 di sekitar 104, atau bahkan lebih parah lagi dia anjlok di 98 pada bulan Juni, tepatnya 24 Juni 2016, dan kemudian rebound. Nah, titik balik reboundnya adalah tembusan downtrendnya di bulan November 2016 menjelang akhir tahun di sekitar 104 ya. Disitulah pola balik 2015-16 terjadi dan akhirnya rebound dari 104 ke sekitar 118. Ini pun kita analisis, mungkinkah pada saat itu di video itu diduga pola ini akan berulang di 2021? Ya, pola ini berulang di 2021, dan ternyata kita lihat sendiri dari pola 2020-2021 ini, lebih tepatnya setelah dia mencapai level tertinggi di bulan Februari 2020 di sekitar 111-an, sempat di 112 juga, hampir ya mendekati sudah dari sekitar level 112-19 di Februari 2020, kemudian dia anjlok hingga ke level 102 atau 102 di Desember 2020, dan kemudian di rebound. Dan titik perpotongan bullish dari downtrendnya adalah dia menembus downtrend itu pada bulan Januari 2021 di sekitar 104 juga. Yang kita lihat pola ini ternyata memang berulang. Sekali lagi, diduga akan memulai pola 2015-2016 dan USD JPY rebound. Diduga pada video bulan Maret tersebut, di video yang sama dengan yang tadi, masih di soal ECB meeting, yen atau USD JPY tepatnya rebound. Dan kita lihat diduga menguat dan mengikuti pola 2015-2016. Di tahun 2021 ini USD JPY melonjak tajam, melewati tertinggi bulan 2020 tersebut. Bahkan kalau tadi kan tertinggi 2020 itu sekitar 112 ya. Anjlok terbang menembus 112 dan tertinggi ke level 115, bahkan 116. Jadi sehingga sekarang masih menguat USD JPY, salah satu yang terlemah selain Euro USD. Ya, USD JPY adalah salah satu mata uang yang paling lemah selain Euro USD. Jadi indeks dolar menguat, rebound sesuai dugaan kita.
itulah bagaimana kita menganalisis outlook kita, jangka menengah kita. Pada bulan Maret, start channel ini dibuat, menganalisis bagaimana outlook Euro USD, USD JPY dengan perbandingan dengan indeks dolarnya, juga dibantu dengan yield Jerman dan yield Amerika Serikat, yield 10 tahun Jerman dan Amerika Serikat. Di situ kita bisa lihat, ditambah dengan fundamental analisis. Ya, kita lihat ada NFP, ada ECB meeting, FMC. Kita bisa lihat di video-video sebelumnya, kita lihat bahwa secara fundamental dan teknikal, juga secara sentimen, walaupun Federal Reserve masih mengguyur stimulus dengan dana yang besar yang sebenarnya secara logika melemahkan US dollar, tetapi US dollar rebound kuat. Kenapa? Ini karena terjadi pasar mengantisipasi pada akhirnya ini akan memicu inflasi. Di saat itu, di tahun 2021 sampai pertengahan tahun, Federal Reserve masih menyangkal bahwa inflasi hanya sementara. Inflasi hanya sementara, bukan ancaman. Tetapi di November kemarin, jelas setelah dia diangkat kembali menjadi calon Federal Reserve untuk termin kedua atau masa jabatan kedua, Jay Powell menegaskan bahwa pensiun kata-kata transitory, to retire the word of transitory, dan dia menyatakan bahwa inflasi menjadi ancaman. Disitulah dia mengubah kebijakan tapering yang tadinya 6 bulan dipercepat menjadi 3 bulan, yang tadinya hanya 15 miliar dolar penarikan stimulusnya menjadi 2 kali lipat menjadi 30. Bahkan outlook suku bunga yang hanya 1 kali secara median menjadi 3 kali peluang di tahun ini, di tahun 2022 ini. Disitulah dia menguat. Bahkan yen sampai sekarang masih melemah, euro juga masih melemah. Di situ kita lihat bahwa ekspektasi fundamental sangat terbaca di sini, bahwa penguatan dolar didukung oleh perubahan sikap moneter The Fed. Karena setiap terjadi pola balik dari stimulus menjadi tapering, dari penggelontoran stimulus menjadi penarikan kembali stimulus, ya jelas dari dolar yang melemah menjadi dolar menguat. Logika yang sederhana. Dan kita lihat bahwa di sini masih akan mungkin di kuartal pertama tahun 2022 ini penguatan dolar masih bisa berlanjut. Kita bisa lihat di sini. Jadi selama kebijakan tapering, kebijakan outlook suku bunga The Fed di tahun 2022 ini dengan background ancaman inflasi yang begitu kuat, jika itu masih konsisten dilakukan, setidaknya kuartal pertama ini di 2022 ini US dollar masih menguat dan euro USD masih melemah, USD JPY masih menguat. Artinya yen dan euro melemah terhadap dolar. Jadi itu adalah outlook kita di kuartal awal 2022 ini. Kita lihat bagaimana nanti di tahun 2022 selanjutnya. Setidaknya outlook di tahun 2022 awal ini masih melanjutkan tren penguatan dolar di 2021. Karena memang 6-7 bulan itu sebenarnya sudah lewat, tapi masih diperkuat lagi. Kalau tadi kan 6-7 bulan perbandingan yield Jerman Amerika Serikat dengan tembusan ke bawah, euro melemah 6-7 bulan kemudian, dan ini sudah terjadi. Jadi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober anjlok, benar. Dan di kuartal ketiga terjadi konsolidasi, di kuartal keempat atau di akhir tahun terjadi konsolidasi. Kuartal keempat. Jadi kalau tadi 6-7 bulan itu sekitar Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, di bulan November, Desember ini terjadi konsolidasi memang. Tapi masih cenderung lemah untuk euro dan yen, terutama untuk yen. Jadi, kenapa masih ada peluang melemah? Ya itu tadi, selain teknikal adalah tapering Amerika Serikat, Federal Reserve-nya masih berjalan hingga Maret, dan di April akan peluang terjadi perubahan suku bunga. Kalau itu memang sangat-sangat kuat konsistensi Federal Reserve dan pasar membacanya begitu percaya, maka sulit membendung penguatan US dollar dan menahan pelemahan euro dan yen. Disitulah analisis kita untuk awal tahun ini. Analisis fundamental kita untuk awal tahun pertama ini dengan membandingkan analisis fundamental dan teknikal di awal tahun 2021, terutama di Maret pada saat
channel ini baru dirilis. Dan semuanya terjadi sesuai dengan analisis dan dugaan kita. Sombong amat. Semoga ini menjadi semangat kita untuk sama-sama belajar dan berdiskusi lebih lanjut. Ingat, kita bisa saling bertanya, saling berbagi informasi dan pengetahuan, tanya jawab dengan melakukan atau menulis di kolom komentar di bawah, ya. Tanyakan apa saja, komen apa saja yang relevan. Jadi ingat ya, share, subscribe, dan komen. Kita bisa saling berdiskusi karena itu penting sekali. Jadi setelah tahun 2021 analisis kemarin ternyata memang secara umum dan jangka menengah di tahun 2021 diduga dolar menguat dan dolar menguat. Di 2022 ini sepertinya dolar masih akan menguat, setidaknya di kuartal pertama atau semester pertama tahun 2022 ini. Jadi demikianlah pembahasan kita kali ini. Video analisis pertama tentang analisis fundamental dan teknikal sekaligus. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih, saya Wahyu Laksono. Salam profit.